mental. Ini yang dimaksud. Allah kemudian tidak jawab kepada iblis, tidak jawab kepada iblis, malah Allah menggunakan kekuasaannya. Qala khruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Kata Allah, iblis, aku nyatakan kau mulai sekarang sebagai persona non grata dari surga. Keluar kau dari surga. Iblis diusir dari surga. Sudah diusir begitu, apa sembuh penyakit iblis? Enggak. Udah diusir begitu masih usul. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya usul. Apa itu balasan hamba? Berapa puluh ribu tahun hamba pernah sujud, pernah rukuk, pernah i'tidal, berapa ratus ribu tahun ya Allah. Bumi juga hamba yang mengamankan, banul jin juga hamba yang menghancurkan dan memakuskan. Tetapi ini kebalasan hamba, hamba harus diusir dari surga. Kalau begitu kehendakmu ya Allah, oke, aku lakukan. Oke. Tetapi sebelumnya perkenan hamba mengajukan permohonan lagi. Apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan kesempatan kepada hamba untuk hidup terus sampai kiamat. Kata Allah, innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau aku berikan masa penungguan, tidak akan mati sampai hari kiamat. Kau mati paling akhir. Lihat iblis dimarahi, jawab. Mengajukan argumentasi rasional, diusir, usul. Apa enggak top ini? Top benar ini Pak. Nah di sini terkadang orang yang suka nggak mikir, terutama orang-orang yang senang debat, disangkanya di dalam memperdebatkan kebenaran, itu seolah-olah kebenaran itu terletak pada vokal atau tidaknya si pendebat. Jadi kalau orang debat dong, oh ini katanya yang paling top, nah, ini yang paling, apalagi kalau cuma sekedar paling top. Terkadang malah dianggap kebenaran itu terletak di bibir orang yang vokal. Padahal di sini jelas saudara sekalian Allah Subhanahu Wa Taala tidak vokal, kalau boleh dikatakan vokal ya, maaf ya. Jadi Allah tidak banyak bicara, yang banyak bicara iblis. Di sini juga kita harus mengambil iktibar bahwa saja kebenaran itu tidak mesti harus berada di atas, di dalam mulut. Di dalam melihat orang debat kita tidak bisa dilihat, kita tidak bisa diukur dengan mana yang paling kencang, mana yang paling banyak ngomong seolah-olah kebenaran ada di pihaknya. Belum tentu, saudara. Padahal zaman sekarang ini orang ada, bahkan ada beberapa kelompok manusia yang memang sengaja para pengikut-pengikutnya ini dibuatnya jadi tukang debat. Kenapa? Karena pasaran sekarang ini orang lagi suka sama debat, seolah-olah yang paling pintar debat itu yang paling benar. Ini celakanya. Oleh karena itu juga jangan aneh kalau sekarang ini ada beberapa kelompok yang senangnya debat. Senangnya debat mengenai masalah yang mengenai keyakinannya. Debat itu, debat ini, debat itu, debat ini. Kalau suruh debat tak menang. Nah kalau orang yang terbawa oleh arus pasar saja saya kira nanti mudah sekali terjebak oleh tukang-tukang debat yang pintar ngomong ini. Masalahnya saudara sekalian apalagi lebih dalam bentuknya yang lebih umum lagi sekarang ini. Seolah-olah ilmu agama ini cuma ilmu ngomong. Akibatnya sekarang ini rakyat selalu bingung karena kebanyakan tukang ngomong. Sekarang ini kan yang namanya tukang pidato kan banyak, yang namanya mubalik kan banyak. Kalau ente mau cari tukang pidato sekabupaten Bandung 5 jam 3 ton dapat. Saking banyaknya. Tapi sebaliknya saya prihatin, dari tanggal 2 Syawal kemarin sampai dengan tanggal 18 Syawal saya diserbu oleh orang. Tamu-tamu yang memang biasa datang, itu 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis, setiap hari datang pada mengeluh kepada saya. Mereka bertanya,
Maaf katanya Kiai, saya mau mengadu. Apa yang kalian adukan? Iya katanya Kiai, disangka sih kalau banyak Kiai itu hidup enak. Disangka kalau banyak Ustadz tuh hidup mau enak. Disangka sih kalau banyak mubalek tuh hidup enak, jadi terang gitu. Nggak taunya katanya tambah banyak Ustadz, tambah banyak tukang pidato, tambah banyak mubalek, kok hidup malah tambah bingung Kiai. Kenapa bingung? Lah habis mubalek tukang pidato banyak sekali, nah pidatonya satu ngalor satu ngidul satu ngetan satu ngulon, masing-masing bawa dalil, tungtung nama perang dalil nih. Ya saya yang bodoh ini yang jadi bingung katanya Kiai, gimana sih? Tolong pemecahannya. Itu banyak sahabat hari Pak yang datang 5 bis khusus mau menanyakan masalah itu. Apa nggak prihatin saya? Saya katakan begini, saya jawab, ini biar saja. Mungkin di depan saya juga banyak mubalek atau di samping saya juga banyak mubalek. Ini biar jadi perhatian bagi kalian semua. Kalau orang semacam saya yang sudah tua ini mau diundang silahkan, nggak diundang nggak apa-apa. Popularitas sudah tidak butuh, duit juga sudah tidak butuh. Sebodoh amat ente mau nyangka apa sama saya, tapi al-haqqu haqqu ayyuqal. Kebenaran lebih hak untuk dibicarakan. Saya katakan begini, salah kalian sih, kalau itunya salah, kalau tukang pidatonya salah sih udah maklum saya bilang. Cuma kalian juga semuanya pada salah si rakyatnya. Apa katanya salah kami, salah kalian? Kenapa setiap tukang pidato dianggap ulama? Nah ini yang salah. Tidak semua tukang pidato ulama, tidak semua ulama tukang pidato. Banyak ulama tukang pidato, banyak ulama yang tidak jadi tukang pidato. Lah kalian mau ikut siapa? Ikut ulama, ya sudah. Tukang pidato boleh saja datang 1000. Apa yang dia katakan, ukur dengan ulama dulu. Kalau cocok dengan ukuran ulama, ikut. Kalau nggak cocok, nggak usah diikuti. Orang tukang pidato nggak mesti ulama. Kalau cocok dengan ulama, ikut. Ya bagaimana saya bisa membedakan katanya lah. Membedakannya gampang aja, ya kalian ini yang repot. Misalnya orang Cicalengka di sini orang Tenjolaya. Dari dulu yang jadi ikutannya orang Tenjolaya kan kayak Ahmad Syahid. Ya sudah saja ukurannya kayak Ahmad Syahid. Ada tukang pidato mau dari Jakarta, mau dari Surabaya, mau dari Kalimantan, mau dari Irian Jaya, mau dari Afrika datang ke sini, silakan saja, tapi datang mereka ukur. Cocok nggak dengan tuntunnya Ahmad Syahid? Cocok, ikut. Kalau nggak cocok, jangan ikut. Salahnya terkadang ente itu begitu. Sudah jelas punya kiai Ahmad Syahid, kedatangan tukang pidato satu, saking senangnya sama tukang pidato, ikutnya sama tukang pidato, melupakan kiainya sendiri. Ini yang kurang ajar. Jadi yang kurang ajar ini kalian yang jadi rakyat ini. Jadi yang tukang pidato boleh 1000 juga boleh. Ente mau bagi tukang pidato dari mana? Dari Afrika, dari Irian Jaya, dari Soviet Rusia, dari RRC, silahkan. Mau senang silahkan. Mau simpati silahkan. Mau undang lagi silahkan. Mau kasih amplop yang tebal silahkan. Saya pesan satu saja. Apa? Jangan dulu makmum. Titik. Makmumnya tetap sama Kiai Syahid. Selesai. Dari siapa artinya sih saudara makmum satu tukang pidato yang datangnya ke Cicalengka paling-paling setahun sekali, itu pun kalau diundang. Kalau nggak diundang juga nggak datang, diundang juga kalau amplopnya nggak tebel, kapok dia diundang nggak datang lagi. Yang kayak gitu mau dimakmumin. Ente orang Tenjolaya, ente orang Cicalengka, makmumnya sama orang Afrika umpamanya. Sedangkan kata kitab Sakinah setengah dari syaratnya makmum tuh ayyarifa intiqolati imamihi. Orang makmum itu harus tahu perpindahan makmum imamnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu syaratnya makmum. Lah, ente makmumnya di Cicalengka, imamnya ada di Jakarta. Bagaimana mau tahu? Makmumnya yang sudah nggak sah. Paham, Pak? Paham nggak? Silakan saja datang tukang pidato dari Cirebon. Silakan datang tukang Cirebon dari tukang pidato dari Surabaya. Silakan tukang pidato datang dari Jakarta. Imam saudara tetap Kiai Syahid. Selesai, sudah nggak bingung. Paham kan? Paham kan? Jangan dari dulu makmum sama Kiai Syahid, baru kedatangan mubalek dari Pekalongan, lupa dengan Kiai Syahid, ikutnya sama mubalek Pekalongan yang tahun dagangnya setahun sekali. Masih mendingan makmum sama Kiai Syahid. Anak sakit panas minta air dekat. Masa anak sakit minta air ke Pekalongan apa ke Jakarta? Susah amat sih. Ini salahnya kita ini sekarang.
pidato itu ulama. Ini saya ceritakan pada saudara. Dari zaman dulu tukang pidato sudah banyak semacam saya begini. Dari zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Di zaman Sayyidina Ali itu tukang pidato disebut qassasun, tukang cerita. Qassasun ini ada dua macam. Ada qassasun yang terdiri dari ulama, istilahnya fuqaha. Ada qassasun yang tidak terdiri daripada fuqaha. Itu kalau Sayyidina Ali datang dari Kufah ke Basrah, masuk ke Masjid Basrah, orang kan semua ngejar. Semua darah ingin duduk dekat dengan Sayyidina Ali. Apa jawab Sayyidina Ali? Man minkumul fuqaha fayataqaddamu wa man minkumul qassasun fayatahharu illa al-Hasan al-Basri. Barang siapa di antara kalian ini ada yang ulama, faqih, duduk di sini dekat-dekat dengan saya. Barang siapa di antara kalian ini ada hanya sekedar tukang pidato yang baca Qur'annya saja masih balel, mundur karena jangan dekat dengan saya duduknya. Nih rasain lo tukang pidato. Sekali-kali gua kemplangin biar ngerasa ada sedikit ada koreksi. Jangan menganggap diri paling pinter, paling top. Ini, nah kayak saya begini nih termasuk qassasun atau termasuk Hasan Basri atau termasuk sekedar qassasun biasa saya nggak tahu. Tapi mari kita bersama-sama koreksi diri lah. Jangan bikin bingung rakyat ini. Ini mestinya banyak. Kalau ada tukang pidato ada tersinggung nih dengan dongeng saya. Tersinggung sebodoh deh. Mau dibilang, Pak Fuad ini rupanya rada panas sama balik lain, sebodoh. Ente mau punya sesuatu begitu sama saya, silahkan saja. Yang penting saya punya niat sendiri kok. Ceritanya ada beberapa kelompok tukang pidato dari satu daerah. Sekarang ini lagi marah-marah sama saya. Karena saya suka ngomong begitu. Biarin aja, rasain saya bilang. Lo datang deh kemari, gua kemplang lo. Lah kayak saya ini udah butuh apa sih Pak? Saya jadi tukang pidato udah 32 tahun. Dari sejak umur 18 sampai sekarang udah umur 50 tahun. 32 tahun jadi tukang pidato. Mau cari apa? Popularitas, sudah populer. Ya kalau barangkali kalau apa tukang pidato lain di tanah air ada yang populernya innalillah sampai ke ujung entah kemana, sampai bebek-bebek semua tahu. Ya tapi ke luar negeri kan tidak pernah. Kalau saya kan di samping di dalam negeri saya jadi tukang pidato di luar negeri sering. Bukan hanya sekedar dari tukang pidato di luar negeri, biasa menghadapi seminar-seminar, panel-panel diskusi atau diskusi-diskusi yang bentuk yang lain. Saya sering di perguruan-perguruan tinggi di Eropa, di Australia, di Amerika. Nah saya butuh apa? Butuh duit, duit udah banyak. Sekalipun di kantong nggak ada, asal butuh duit saya ada. Kapan saja. Saya tuh nggak butuh apa-apa. Saya butuhnya kita semuanya ini bismillahirrahmanirrahim, hidup tenang. Kalau orang lain saja yang bikin kacau, bikin ribut umat, itu saya sudah nggak senang. Apalagi tukang pidato kok malah bikin ribut umat. Ini saya lebih nggak senang lagi. Ada kelompok-kelompok tukang pidato dari satu wilayah mulai marah-marah sama saya karena saya terlalu terbuka ngomong begitu. Ini kan katanya dibicarakan, jangan dibicarakan di umum, katanya dalam penataran mubalik baru dibicarakan. Nah kalau penataran mubalik, kapan saya diundang di penataran mubalik? Saya nggak pernah. Siapa yang mengundang saya? Saya bilang untuk mengajar di penataran mubalik. Atau barangkali kalaupun ada beberapa kali saya mengajar di penataran mubalikin tingkat nasional. Justru mereka ini nggak mau datang. Kenapa? Gengsi, soalnya masa mubalik ditatar. Ya jadi karena nggak ada medan lain kecuali ini, ya sudah ngomong aja di begini aja. Ente mau terima mau nggak sebodoh. Lo mau ngomong apa lagi? Rewel gua kemplang. Nah, inilah para hadirin dan hadirat saudara-saudara. Jadi iblis itu gagalnya dalam akhlak. Diusir usul. Sudah diusir. Allah memerintahkan pada Nabi Adam, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Adam,
Dan istrimu Hawa, kalian berdua aku perintahkan tinggal di sorga, makan yang bebas seenak kau berdua, tidak ada yang dicegah kecuali aku satu pesan, kau berdua jangan dekat dengan pohon-pohonan ini karena nanti kau akan menjadi orang yang aniaya. Wah, saudara-saudara sekalian, Adam senang-senang di sorga dengan ibu Hawa pacaran, bukan, udah kawin kalau pacaran. Pacaran paling-paling anak ente nurunin bapaknya. Nabi Adam dan Ibu Hawa yang ada di sorga, iblis di luar sorga, bukannya sembuh, bukannya kapok, tambah jadi. Timbulnya apa? Dendam. Timbulnya apa? Panas, hasut, dengki. Kurang ngajar. Kapan gua bisa masuk sorga? Karena iblis ini bekas panglima pasukan pengamanan sorga. Jadi akhirnya iblis bisa juga menyelusup masuk sorga, nyelundup masuk sorga. Begitu nyelundup lihat Nabi Adam, Adam dipanggil, Dam, sini Dam. Loh, iblis, ente ada di sini, iblis. Loh iya, katanya iblis pada di sini, kata Ibu Hawa. Emangnya kenapa sih kalian berdua kaget gua ada di sini? Nah iya, saya dengar sih katanya ente kan diusir, iblis. Siapa bilang gua diusir? Orang semua pada bilang katanya ente diusir. Ah, itu mah isu tuh, fitnah, kata iblis. Nah, buktinya gua ada di sini. Ya iya ya. Dam ngomong-ngomong gini Dam ya. Hal adulluka ala mulkin la yabla. Kau mau gak gua tunjukin kerajaan yang gak bakalan rusak? Apa sih? Nah, qala ma nahakuma rabbukuma 'an tilkuma asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Nih, Adam, Hawa. Allah melarang kalian berdua mendekati pohon-pohonan itu. Apa sebab? Pohon itu namanya syajaratul khuldi, buah kelanggengan. Pohon kelanggengan hanya ada di sorga, di lain sorga nggak ada. Hanya ada di sorga. Siapapun yang makan buahnya syajaratul khuldi, dia harus langgeng di sorga, tidak boleh diusir dari sorga. Padahal Allah dulu pernah mengumumkan kepada para malaikat, tanya pada seluruh malaikat, Allah akan membuat penguasa pengganti di bumi yang menggantikan Banu Jin. Dan Allah menciptakan engkau. Engkau memang diciptakan oleh Allah untuk tinggal di bumi. Sekarang kau masih di sorga. Karena itu Allah melarang kau makan buah khuldi. Sebab kalau kau makan buah khuldi, engkau tidak boleh keluar dari sorga. Jadi nanti rencana Allah meramaikan bumi gagal. Iblis pintar goda Nabi Adam melalui rasionalitas lagi. Kenapa? Karena wa'allama Adam al-asma. Karena Adam memang pintar, cerdas lagi. Kata Ibu Hawa, Kang Adam, apa? Dipikir-pikir sih keterangannya Mas Iblis itu rasionalnya Kang Adam ya? Iya katanya. Udah deh katanya daripada kita diusir, ayo deh kita makan aja yuk. Mas Adam ambil deh satu, saya satu. Akhirnya Nabi Adam ambil dua. Satu dimakan si Ibu Hawa, yang satu dimakan oleh Nabi Adam. Jadi dari dulu yang namanya laki-laki ini nurut aja sama perempuan. Nurut aja biar gagah-gagah kayak gini nih. Kalau sama yang macam gitu, nurut aja ini gini mas. Terkadang suka nggak tahu apa-apa. Ya. Kalau udah mulai dirayu, habis. Ya termasuk yang gini-gini juga ini kalau udah. La ilaha illallah. Apalagi kalau sudah disertai dengan keluar air mata, bibirnya mendo-mendo gitu. Ah sudah. Ini yang kayak gini nih kalah semua sama yang itu tuh. Ini harus diambil ibarat. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim shadaqatan dan seterusnya. Ini harus diambil ibarat. Jadi qawwamuna 'ala an-nisa itu bukan artinya galak mempelingin perempuan, bukan. Tapi artinya jangan terlalu mudah dirayu. Kalau mudah dirayu ya kayak Nabi Adam tadi, Bang, katanya ambil Bang. Gitu, akhirnya ambil yang satu dimakan tuh Bang, saya udah makan, kalau Abang nggak makan berarti Abang tidak setia deh sama saya. Nabi Adam makan juga. Akhirnya Nabi Adam makan, setelah begitu berdua makan, datang angin. Angin datang, pakaian Nabi Adam kabur semua, pakaian Ibu Hawa kabur dua-duanya, telanjang bulat. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Saking malunya, daun-daun sorga dia seberatin buat tutupin auratnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Adam, "Alam anhakuma tilkumas syajarah?" Adam, Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua memakan pohon itu? Nabi Adam menangis, Ibu Hawa menangis, menyesal dan menyesal. Sekali lagi menyesal. Itulah iblis melanggar perintah Allah. Dasarnya, motivasinya terlalu percaya pada kondisi diri, terlalu bangga dengan kondisi diri, terlalu yakin dengan kondisi diri. Akibatnya dimarahi. Jawab, mengajukan argumentasi yang rasional, diusir, usul, sudah di luar surga, hasud, panas, dendam. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam melanggar cegah Allah bukan karena bangga dengan kondisi diri, tetapi hanya karena semata-mata karena tidak mengerti. Maka cepat menyesal. Kalau sudah menyesal, Allah segera menyambut Adam dan Hawa dengan rahmat kasih sayang. Menyesal kau Adam? Menyesal ya Allah. Menyesal kau Hawa? Menyesal ya Allah. Kapok kau? Kapok ya Allah. Baik, penyesalan sudah ada, rahmat Allah menjemput. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, maka menerima Adamu Nabi Adam min rabbih, dari Tuhannya Nabi Adam, kalimatin, beberapa kalimat. Tak bayang taubat Adam dirinya dengan kalimat fataba, maka menerima taubat Allah alaihi kepada Nabi Adam. Nabi Adam menerima bagaimana caranya menyampaikan penyesalan kepada Allah. Taubatnya bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba telah menganiaya diri hamba sendiri. Hamba melanggar cegah Engkau bukan Engkau karena Engkau tidak memberikan petunjuk. Hamba melanggar cegah Engkau bukan karena Engkau tidak memberikan bimbingan, bukan karena Engkau tidak memberikan pengarahan, bukan, tetapi semata-mata karena memang hamba telah menganiaya diri hamba sendiri. Begitulah caranya orang tobat, yaitu akui semua kesalahan atas kesalahan sendiri. Jangan lemparkan kesalahan pada orang lain, tidak perlu lemparkan kesalahan pada pihak lain. Padahal jelas Nabi Adam memakan buah khuld itu karena bujukan iblis. Nabi Adam Ibu Hawa memakan buah khuld itu adalah karena tipuan iblis. Tapi Adam sama sekali tidak boleh menyebut-nyebut iblis. Kan mestinya Nabi Adam kan bisa, ya Allah bagaimana sih habis saya ditipu iblis, saya dibohongin iblis, gimana ya, kan mestinya kan begitu. Oleh Allah tidak begitu. Zalamna anfusana, semua adalah karena kesalahan saya ya Allah. Begitulah caranya orang tobat kepada Allah. Sebagaimana juga caranya orang meminta maaf pada orang lain. Kalau kita berbuat salah pada orang lain, mintalah maaf. Caranya minta maaf, nggak usah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah kalau kita katakan kalau salah kan nanti ya, habis begini sih, coba saja kan jadi begini, jadi wah udah ada alasan banyak. Kalau perlu kambing hitam 10 kandang semua keluar. Nggak boleh ini. Nah begitulah makhluk Allah melanggar cegahnya karena semata-mata tidak mengerti. Cepat tobat, cepat diterima. Allah Maha belas kasih, beda dengan iblis. Bahkan dalam hadis diriwayatkan iblis masuk neraka. Iblis disiksa di dalam neraka. Kemudian apa? Allah pada saat-saat tertentu merintahkan malaikat, datangi iblis, keluarkan dari neraka. Di luar neraka enak nggak? Senang nggak? Nikmat nggak? Kalau mau nggak keluar? Kalau mau keluar silahkan sujud pada Adam, nanti keluar dari neraka. Malaikat datang pada iblis, iblis lagi disiksa, dikeluarkan dari neraka. Iblis, enak nggak di luar neraka? Enak malaikat. Dingin kan? Dingin malaikat. Senang kan? Senang malaikat. Saya serasa beristirahat malaikat. Kau ingin keluar dari neraka? Ingin malaikat. Baik. Mari saya antarkan. Kau sujud pada Adam, nanti kau akan keluar dari neraka. Apa jawabnya iblis? Cerita lama berulang. Kalau itu yang harus aku lakukan, no. Kata anak zaman sekarang, tidak. Enggak.
Kalau kau tidak mau sujud pada Adam, kau akan dimasukkan lagi ke dalam neraka. Oke, daripada aku harus sujud pada Adam, lebih baik masukkan lagi aku ke dalam neraka. Masukkan lagi ke dalam neraka. Itulah penyakit. Kalau timbul dari hasud, timbul dari takabur, timbul daripada kegagalan intelektual. Intelektualitas yang tidak mampu ya, dan tidak menumbuhkan akhlak, dimarahi, jawab, debat, argumentasinya rasional, diusir, usul, di luar surga, dengki dan hasad, masuk neraka, suruh sembuh, tetap enggak mau. Ini akibat kegagalan akhlak. Saya khawatir kalau kegagalan akhlak semacam ini di zaman akhir bertambah banyak, saudara-saudara sekalian. Di sini pondok pesantren mendapatkan tugas ekstra, menghadapi kegagalan-kegagalan akhlak. Sukses dalam intelektualitas, tetapi gagal di dalam moral. Akibatnya terlalu amat fatal sekali. Ini barangkali saudara sekalian kelebihan dari pondok-pondok pesantren sebenarnya. Tapi betapapun itu saya sodorkan kepada saudara-saudara, saya tahu saudara-saudara masih tetap tidak akan mau mesantrenkan anak. Kenapa? Karena saudara berpendapat pesantren ini ijazahnya nggak bisa menjamin makan di masa depan. Dan hidup itu yang paling penting adalah makan. Demi makan bila perlu moral dan akhlak dikorbankan. Itulah barangkali pikiran saudara-saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak kok Pak, saya mah ada katanya yang pesantren anak saya. Iya saya tahu anak saudara ada yang pesantren, tapi anak perempuan. Sekarang ini makanya yang namanya santri perempuan di mana-mana innalillah banyak. Pesantren di mana saja penuh dengan santri perempuan. Saya merasa gembira, alhamdulillah anak perempuan sekarang ini mau belajar agama. Tetapi di samping itu terus terang saja saya merasa prihatin. Kenapa? Karena pada umumnya saudara-saudara pesantrenkan anak perempuan itu bukan karena mau cari ilmu. Kenapa? Latar belakangnya adalah di kampung. Sekarang ini kalau punya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu punya wajah, ya Allah yang jadi orang tuanya ngejaganya setengah mampus. Menjaganya setengah mampus. Sebab apa? Sebab yang bahasanya koboi-koboi kampungan begini nih kalau lihat perempuan cakep, nggak tahu malu ini. Kalau ada orang punya anak perempuan cakep, bangsanya koboi-koboi kampungan, jenggo-jenggo pojok begitu. Ini sudah nggak tahu malu, sahabat habis maghrib didatangin, diajak ngobrol sampai malam. Ibunya bapaknya yang repot, mau dijaga sampai malam, mau tidak dijaga yang nggak enak. Laki perempuan ngobrol berdua, mana malam lagi, mana anaknya masih muda, barangkali terjadi apa-apa. Mau ditungguin terus, ya bingung sampai jam 12 besok bapaknya mesti ngantor, ibunya mesti ke pasar. Kalau nungguin anak terus sampai jam 12 payah dong. Akhirnya mau tidur bapak dan ibunya musyawarah, Bu, anak kamu ini memang kayak kamu sih cakepnya ya Bu ya. Daripada repot menjaganya ya lebih baik ayo deh kita pesantrenin aja. Ayo Mas katanya saya juga setuju. Akhirnya anak perempuannya dipesantrenkan. Jadi maksudnya bukan untuk cari ilmu, tapi untuk dititipkan ke kiai biar dijaga kiai, dirinya sendiri enak tenang hidup. Kurang ajar nggak? Ini kan kurang ajar, kiai dijadikan hansipnya anak perempuan saudara. Geblek bener ini orang zaman sekarang. Dan orang geblek begitu tuh banyak sekarang ini. Termasuk di sekeliling saya hari ini juga banyak. Jadi itu yang pada pesantren-pesantren itu anak-anak santri itu saya belum yakin apa pesantren beneran, apa cuma disingkirkan dari rumah biar ibu bapaknya nggak usah jaga. Ya untungnya pakai Syahid sabar. Laki perempuan diterima saja. Kalau saya punya pesantren di Buntet nggak pernah terima santri perempuan. Kenapa? Nggak sanggup jaganya. Bukan jaga dari orang, jaga dari diri saya sendiri.